Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Pada kesempatan yang ini teman-teman, kita akan melanjutkan video dari video kita sebelumnya agar pemahaman kita tentang membuat website dengan Blogger ini semakin baik ya. Nah, di sini kita pada teman-teman akan mempelajari ini ya, memahami fungsi tools text editor blog. Nah, ini teman-teman fungsi-fungsi tombol yang ada di sini itu berfungsi untuk mengatur agar tampilan karakter ataupun gambar atau video itu mengikuti keinginan kita ya. Diusahakanlah bisa mengikuti keinginan kita. Sebenarnya teman-teman menurut saya tidak lagi asing ya kalau kita biasa dengan Microsoft Word. Nah, sebagian dari sini nah menu inilah itu digunakan di sana ya. Tapi karena hari kita di blog, makanya kita harus kasih tahu sama teman-teman agar teman-teman bisa mengatur tampilan yang menarik di website teman-teman itu. Nah, yang pertama itu teman-teman di sini ada tampilan. Ini tampilannya, tampilan HTML, tampilan menulis. Nah, ini tampilan itu maksudnya itu teman-teman itu adalah bagian yang halaman kita menulis ini sampai ke bawah. Itulah yang dimaksud dengan tampilan. Nah, di sini dia memberikan dua pilihan, tampilan HTML atau tampilan menulis. Nah, yang sedang kita gunakan ini sekarang ini adalah tampilan menulis. Kenapa? Karena kita hanya tinggal mengetik elemen-elemen apa yang akan ditampilkan di website. Nah, sedangkan bila kita menggunakan tampilan HTML, saya sarankan apabila teman-teman tidak paham teks yang digunakan HTML bersama fungsinya, sebaiknya gunakan tampilan menulis. Tapi bila teman-teman menggunakan tampilan HTML, berarti teman-teman harus memahami cara kerja teks HTML. Nah, tetapi selain ini teman-teman, ini tampilan HTML juga mempunyai fungsi yang sangat penting pada waktu-waktu tertentu. Misalnya teman-teman kalau kita lihat ya teman-teman, di sini tidak ada tools untuk membuat tabel seperti di Microsoft Word kan. Kalau di Microsoft Word kan bisa kita insert tabel. Nah, misalnya kita pilih seperti ini. Nah, udah jadi tabel kan. Nah, sementara di sini tidak ada insert tabel itu teman-teman. Saya sudah perhatikan tidak ada. Untuk itulah terkadang kita membutuhkan tampilan HTML ini supaya kita buat tabel dengan script HTML. Nah, sekarang bila kita melihat tampilan HTML-nya, HTML dari semua tampilannya ini akan terlihat seperti ini. Nah, ada begitu banyak teks kan. Nah, ini P. Oke, kalau saya coba atur ya teman-teman, ini banyak ini teks P. Artinya saya mempunyai banyak paragraf ini. Nah, teman-teman, inilah yang disebut dengan tag P, tag P, tag P, tag P, tag P, tag P. Nah, itulah tag HTML. Nah, jadi karena kita hari ini hanya untuk memberitahukan saja, sih baik kita menggunakan tampilan HTML. Nah, nanti kita akan lihat lagi teman-teman bagaimana tampilan HTML setelah kita mengadakan perubahan-perubahan di sini ya. Kita akan lihat itu. Nah, yang pertama itu teman-teman, itulah yang harus teman-teman ketahui. Ini di sini kan sudah dikasih tahu title-nya kan, urungkan. Di sini ulangi. Ini kalau di Microsoft Word ini kita namanya itu undo. Itu sama dengan ini teman-teman. Ketika kita menggunakan Microsoft Word itu sama dengan yang mana itu sini ya, Ctrl Z lah, Ctrl Z teman-teman ya, supaya dikembalikan apa yang kita tulis. Nah, ini kalau di Microsoft namanya Ctrl Z, ini kalau di Microsoft namanya Ctrl V. Misalnya saya hapus ini, saya hapus sehingga tinggal N. Nah, kalau saya unduh dia kembali lagi semua. Nah, itulah fungsinya teman-teman. Sementara ini mengulangi lagi, menghilangkan ini kembali lagi. Itu fungsinya teman. Jadi kalau di Microsoft Word biar saya kasih tahu saja lebih simpelnya itu Ctrl Z. Sedangkan yang ulang ini adalah Ctrl V. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada, teman-teman lihat kan ini ada karakter A. Di sini kita hanya memilih jenis font, jenis karakter, sekalian menambahkannya. Bila kita merasa ini kan kalau kita perhatikan sekilas kan teman-teman, ini kan Times New Roman. Nah, jika kita tidak ingin Times New Roman, kita pilih dari sini.
dan ternyata tidak ada di sini, bisa kita pilih lagi, kita tambahkan lagi yang mana kita inginkan. Nah, sini kan tersedia lagi disiapkan oleh Blogger, jadi masih banyak lah yang bisa kita pilih di sini. Banyak ya teman-teman yang bisa kita pilih ya untuk kita tambahkan. Nah, seperti ini misalnya boleh kita tambahkan, kita pilih lagi yang lain. Ini pun boleh kita tambahkan biar tampilannya berbeda lagi. Nanti kita akan uji itu di website kita ini juga. Silahkan tambahkan saja yang teman-teman rasa bisa membuat website teman-teman itu cantik. Nah, inilah jenis-jenis karakter yang bisa kita gunakan ya. Ini juga boleh, ini juga boleh ditambahkan. Kita akan dikasih menambahkannya lagi. Nah, kalau teman-teman suka tulisan bersambung, nah pilih ini. Oke, kita tambahkan saja itu. Nah, itu nanti sudah otomatis masuk ke sini teman-teman. Sudah kita tambahkan ya teman-teman. Nah, ada di sini. Nah, jadi misalnya kita mau membuat tampilannya ini berbeda teman-teman. Kita ingin ini time hero ini kita buat apa? Kita sama saja seperti Microsoft Word. Nah, kita tinggal blok yang kita inginkan, kita blok yang kita inginkan ini. Lalu kita pilih karakter apa mau kita buat dia. Misalnya kita buat dia lobster, dia kan lobster kan tampil ini, kita blok lagi ini teman-teman tampilan HTML, kita buat dia menjadi April at face, fat face ya. Nah, dia kan seperti itu, jadi sangat bisa kita maksimalkan tampilan website kita dengan memanfaatkan tools yang ada di sini. Nah, selanjutnya itu teman-teman di sini ada, kita lihat double T ya, ini ukuran font. Nah, kalau di Word itu adalah mewakili ini dia teman-teman ya, yang ini. Hanya saja di Blogger ini kita tidak disuruh memilih angka, tapi memilih langsung judul dari ukurannya, misalnya seperti teman-teman. Nah, kecil, terkecil, kecil, normal, sedang, besar, terbesar. Nah, untuk menerapkannya kita juga tinggal memblok yang mana yang kita inginkan. Nah, kita ingin dia besar, kita buat aja dia terbesar, dia nanti akan tampil terbesar. Jadi sederhana menggunakannya, tidak ribet, makanya tidak ada ruginya teman-teman belajar mendesain blog itu. Nah, kita kembalikan dia ke normal ya teman-teman ya. Oke, kita biarkan seperti itu supaya nanti kita bisa apa. Nah, sementara ini kan ada tulisan paragraf teman-teman ya, paragraf. Nah, paragraf ini menentukan jenis elemen itu apa. Kalau di biasanya teman-teman, kalau ini kan ada judul utama, judul, subjudul, judul kecil, paragraf, normal. Nah, biasanya kalau kita di HTML itu belajar teman-teman, kita akan menggunakan H1 misalnya, teknik HTML. Kita garis miring lagi H1, lalu di bawahnya ini kan ada lagi H2. H2 elemen, ini contoh ya teman-teman ya. Sini H3 fungsi, ini contoh misalnya seperti ini. Nah, ini H1 sampai H3 ini di HTML itulah yang diwakilkan oleh judul utama, judul, subjudul, judul kecil. Judul kecil ini H4. Nah, dia H4 dia. Nah, seperti ini tagnya teman-teman. Inilah yang diwakilkan di judul utama, judul, subjudul, judul kecil. Sedangkan paragraf yang ini berarti dia tag P, tag P. Nah, sedangkan normal itu ya teks biasa. Nah, normal itu teks biasa, tidak menggunakan apa dia, tag. Ini itu lompatnya teman-teman. Misalnya kita buat ini judul utama, kita tinggal misalnya kita mau membuat judul ya, kita buat misalnya fungsi tulis.
kita ingin ini menjadi judul utama. Nah, kita normalkan aja dulu ukurannya teman-teman ya, kita normalkan. Lalu kita pilih dia menjadi judul besar atau judul utama. Akan etika seperti ini, dia dibuat ukurannya berbeda dia dan lebih tebal. Sedangkan bila kita pilih ini menjadi judul, dia lebih tebal juga dia. Jadi setiap judul itu dibuat lebih tebal. Kita buat ini lagi subjudul. Dia tampil lebih tebal lagi. Kita buat ini menjadi judul kecil. Sudah pasti dibuat dia. Yang ini sudah pasti paragraf teman-teman. Jadi inilah tampilan-tampilan bila kita mengikuti yang ada di sini. Nah, sekarang kan ini B membuat tebal, ini I membuat miring, ini underline, ini strike garis tengah, ini memilih warna teks, ini warna latar teks. Nah, ini juga sebenarnya ada ini semua di HTML. Nah, sekarang misalnya kita atur dulu semua kembali normal ya. Misalnya kita atur kembali normal. Kita normalkan dulu semua ini ya. Kita angkat dulu ini semua normal. Kita normalkan aja dulu ini semua. Oke. Terus kita atur ukurannya semua normal. Kita normalkan, terus kita satukan ini lagi menjadi Times New Roman aja ya. Oke, supaya kita samakan semua. Oke. Lalu ini kan masih tebal, kita hapus dulu boldnya. Nah, dia sudah normal kembali ya. Nah, tetap persis seperti yang kita gunakan di Microsoft Word. Nah, sekarang di sini ada bold, digunakan untuk membuat tebal, italic miring, memiringkan huruf, membuat garis bawah supaya huruf itu atau kalimat itu untuk garis bawah, membuat garis tengah, membuat warna teks. Nah, bisa dia ini membuat warna latar. Nah, misalnya teman-teman ingin ini ditebalkan, tinggal blok, klik bold. Nah, dia sudah jadi tebal. Dan nanti di tampilan websitenya kan seperti itu. Kita ingin ini miring, kita tinggal seleksi, buat dia miring. Dia sudah miring. Kita ingin ini tampilannya, halamannya itu bergaris bawah, dia buat sudah langsung bergaris bawah dia nanti teman-teman. Dan nanti ini kita kasih lihat semua di website kita ya. Kita ingin ini dicoret, ini kan biasanya pengiklan seperti itu, ada teks dicoret. Nah, kita tinggal pilih dicoret dia. Kita ingin ini menjadi berwarna merah, kita tinggal pilih merah, nanti dia sudah menjadi warna merah. Kita ingin ini punya latar belakang hijau, kita pilih dia dari sini, kita buat latar belakang dia hijau, maka dia nanti akan berlatar belakang hijau. Kita buat teksnya warna putih supaya apa ya, supaya nampak. Nah, kita pilih lagi dia, kita buat di warna putih, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, itulah fungsi-fungsinya teman-teman. Jadi masih bisa kita optimalkan tampilan website kita. Ini maksudnya teman-teman untuk menyempurnakan tema yang kita pilih. Nah, kita bisa optimalkan supaya desainnya lebih menarik. Nah, fungsi selanjutnya teman-teman di sini ada sisipkan atau edit link. Nah, ini kalau teman-teman sering mengunjungi Google, misalnya kita kunjungi ini, misalnya di sini SEO Google. Coba kita masuk ke SEO Google ya. Nah, kalau kita lihat ini teman-teman, nah ini yang warna biru ini kan link. Nah, itulah tujuan daripada dibuatnya seperti ini, sisipkan link. Nah, jadi kalau kita klik ini teman-teman, kita akan diarahkan ke halaman baru. Nah, itulah fungsinya link teman-teman. Nah, inilah yang mau kita terapkan di sini. Misalnya kita ingin membuat link di sini, link. Biasanya kan hubungi kami di sini boleh, atau kita buat tombol WhatsApp di sini boleh. Misalnya teman-teman. Kita sisipkan link.
hubungi kami di sini. Hubungi kami di sini. Kita buat linknya misalnya WhatsApp https://wami garis miring 08 23244332. Nah, lalu kita terapkan di sini, dia muncul ya. Maaf, ini apa deh ya, kita ubah warna latarnya ya. Gak usah dia punya warna latar belakang, kita buat polos saja. Ya, kita pilih seperti ini. Oke, seperti aja kita dia. Sorry, kesalahan. Warna teksnya warna biasa aja lah, hitam ya. Nah, ini kalau diklik nanti nih ketika kita masukkan ke web, misalnya kita lihat aja ya, kita lihat langsung di webnya. Kita konfirmasi. Ini tadi di memahami fungsi ya di sini ya. Oke, kita lihat bloknya ya. Oke, kita lihat dari sini saja, arsip memahami tools ya. Ini tadi judulnya ya. Kalau kita teman-teman perhatikan, judulnya kan kita buat itu memahami fungsi tools editor. Sekarang kita lihat di fungsi editornya di sini. Oke, kita jalankan. Oke, inilah yang kita buat ya teman-teman. Wow, persis mengikuti apa yang kita buatkan. Coba kalau kita perhatikan teman-teman di sini. Iya, seperti yang kita inginkan ditampilkan di sana. Hubungi kami di sini. Ini link. Ini linknya. Kita coba hubungi kami di sini. Kita buat dia bergaris bawah supaya teman-teman kita yang tahu bahwa itu link. Kita perbarui. Kita simpan dulu. Oke, lalu ini kita refresh lagi dulu ya. Oke, belum juga berubah ya. Ini adalah link yang kita buat tadi ya, linknya. Ini link. Kalau kita lihat di sini, oke, inilah dia. Kalau kita klik ini teman-teman, ini kita klik, kita nanti akan langsung dibawa ke halaman website blog WhatsApp. Nah, coba kita klik. Nah, kita langsung dibawa ke WhatsApp. Jadi itu fungsinya link, mengalihkan halaman dan ke halaman tujuan yang telah kita tentukan. Nah, sekarang itulah fungsinya itu link. Nah, ini dia. Sekarang ini di sini kan menyisipkan gambar. Nah, kalau kita ingin di sini ada gambar, kita bisa input dari mana? Bisa dari Google Foto, bisa upload dari komputer, bisa menempelkan URL, bisa dari Blogger. Blogger ini adalah foto yang telah kita upload sebelumnya. Kita pilih dari komputer aja. Nah, jadi kalau kita ingin mengupload foto, uploadlah foto teman-teman dari komputer. Nah, misalnya kita upload lain salah satu ya. Ini hanya sebagai contoh aja teman-teman ya. Oke. Kita pilih dia. Nah, inilah foto itu teman-teman. Jadi kalau ini kita ini bisa langsung kita atur ukurannya berapa ya, lebarnya apa, perataannya di mana. Di sini ada juga ukuran gambar, langsung kita pilih, bisa sangat besar, bisa. Selain itu teman-teman masih bisa juga kita edit lagi ya. Ini teks alternatif teman-teman ya. Kita buat misalnya papan bunga. Oke, itu sudah langsung. Kita atur lagi.
teks alternatif. Nah, ini berlaku untuk mesin penelusuran. Papan bunga Medan misalnya teman-teman, itu nanti tidak muncul di sini, tapi itu cara untuk menemukan foto ini ya, tuliskan papan bunga Medan, kira-kira seperti itu maksudnya teman-teman ya. Nah, sekarang di sini ada menyisipkan video, bisa upload sama seperti gambar, bisa dari YouTube. Nah, kita praktekkan yang dari YouTube saja teman-teman. Kalau dari komputer caranya sama aja kayak mengupload foto. Sekarang dari YouTube. Nah, kalau teman-teman mau dari YouTube, nah, dari penelusuran seperti ini. Nah, misalnya kita upload dari channel saya ya, dari itu. Apakah masih ada ini? Nah, ada di sini ya. Atau kita buat dari nah, ini di papan bunga teman-teman. Ini bisa kita pilih sekaligus beberapa. Tidak cuma satu aja mau kita upload dari sini, bisa kita buat sekaligus. Misalnya kita pilih ini, kita pilih ini, kita pilih ini. Oke, 3 dulu kita masukkan video dari YouTube. Nah, dan ini teman-teman, tampilan ini masih bisa kita ubah, sama halnya dengan gambar. Kita bisa ubah apakah dia besar atau memenuhi layar atau tidak. Tapi ini harus kita besarkan supaya cocok dengan layar handphone Anda atau komputer Anda ya. Nah, bisa kita buat dia besar juga seperti ini. Sama dengan video lainnya. Nanti kalau kita rendering teman-teman, di sini akan muncul logo YouTube dan untuk memainkannya. Nah, kalau seperti ini cara teman-teman, berarti video kita diputar di blog ini, bukan di YouTube. Kalau kita masukkan video YouTube ke sini. Oke. Tetapi ada cara lain, tapi ini cocok ini untuk menambah views YouTube ya. Diputar di blog kita langsung. Jadi bagaimana agar muncul di YouTube saja kita? Nanti kita akan lihat caranya teman-teman, supaya video YouTube kita bisa diputar di YouTube. Kenapa harus di YouTube diputarnya? Ada bedanya teman-teman, diputar di sini dengan diputar di YouTube. Jika video Anda diputar di sini teman-teman, maka jika channel teman-teman telah dimonetisasi, maka iklan tidak akan diputar di sini. Kenapa tidak diputar di sini? Karena blogger juga bisa dimonetisasi. Jadi tidak mungkin sekali dua monetisasinya kan teman-teman, satu di YouTube satu di blog. Nah, itu nggak efektif sama YouTube, itu merugikan YouTube. Nah, makanya di sini tidak diputar iklan, harus diputar di YouTube, dia baru iklannya dimunculkan nanti. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, karena blogger juga bisa dimonetisasi. Oke, kita perbarui saja, kita perbarui. Oke, kita kembali ke halaman web kita tadi, kita refresh. Refreshin. Nah, kita lihat. Nah, foto ini sudah langsung dimunculkan ya, sudah langsung dimunculkan. Sekarang kita nengok video tadi. Nah, jadi kalau kita tekan tombol ini akan langsung dimainkan. Nah, kalau kita pilih yang di bawah akan langsung diputar juga itu teman-teman. Nah, semua kalau kita putar satu-satu akan diputar di sini teman-teman. Ini juga. Nah, oke teman-teman, saya berharap teman-teman sudah paham ya. Nah, begitu caranya teman-teman. Ini hanya untuk sedangkan tombol yang ini teman-teman menambahkan emoji ya. Misalnya kan di apa kita adanya di handphone kita. Saya rasa teman-teman yang ini tidak perlu dikasih tahu, tapi saya percaya teman-teman sudah paham lah. Ini emoji teman-teman yang bisa kita tambahkan ke halaman blog kita ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini di sini ada tombol perataan. Ini namanya kalau kita memprogram itu namanya text paling, sama seperti kita praktekannya. Ini mengatur perataan, apakah teks itu kita buat rata kiri, rata tengah, atau ratakan. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Biasanya kan misalnya kita kasih judul, misalnya judul.
misalnya kita anggap ini judul ya, kita anggap judul. Ini kan bisa kita buat dia, kita pilih ini, kita pilih dia rata apa, rata tengah seperti ini, rata kiri kanan dia akan seperti ini. Kalau diratakan ya berserak nanti dia teman-teman, kan gitu dia, gitu dia, itu manfaatnya. Jadi kita buat, kalau judul kan biasanya kita buat rata tengah. Baiklah teman-teman, saya harap teman-teman ini untuk membuat list ya, seperti Microsoft Word. Ini misalnya kita mau membuat, oke. Nah, sedangkan bagian ini teman-teman, nah sekarang kita ke sini teman-teman. Ini namanya menambahkan indent. Ini sebenarnya menggeser secara keseluruhan sebuah paragraf, berapa jarak dia dari garis sebelah kiri. Nah, misalnya kalau kita tempatkan di sini kursor kita di situ, kita tambahkan indent, maka dia akan digeser dia semakin ke kanan, semakin ke kanan dia. Kalau kita kurangi lagi, dia akan kembali. Nah, itu fungsinya indent teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman kita mau melihat lagi tentang list, daftar. Ini ada dua caranya ya, daftar pakai berbutir atau pakai nomor. Nah, itu kan biasanya kan di Microsoft Word Array teman-teman, ini kan seperti ini, membuat seperti ini. Nah, ada itu di Microsoft Word, atau menggunakan seperti ini, dia menggunakan simbol-simbol. Nah, itulah yang dimasukkan dengan ini, menggunakan simbol-simbol. Ini menggunakan nomor. Nah, misalnya kita ingin ini, kita ingin ini, kita buat ini berurut menjadi list. Nah, kita tinggal pilih ini. Nah, dia kan bertampil seperti ini. Kalau kita simpan ini, kita lihat di webnya. Oke, kita refresh ulang. Kita lihat ke bawah ya, dia berada tadi paling bawah. Nah, dia kan tampil seperti ini. Tapi bisa juga ini kita ubah menjadi tampilannya pakai huruf. Kita blok lagi dia, kita kasih dia huruf. Nah, dia kan menjadi angka. Kita perbarui atau simpan, lalu kita kembali ke web, kita refresh ulang. Nah, dia sudah pakai angka. Nah, ini teman-teman membuat tanda kutipan teks. Ini buat garis horizontal ya. Kalau kita ingin di sini ada garis horizontal, kita tinggal pilih ini. Ini kalau di HTML namanya HR. Nah, kita buat garis horizontal ini teman-teman. Oke, ini hanya masalah tata letak kanan atau kiri. Misalnya kita blok dulunya supaya kita lihat dampaknya ya. Nah, perataan kiri atau perataan kanan. Nah, nampak bedanya teman-teman ya. Kalau kita buat seperti ini, kita perbarui. Kita lihat webnya, dia kan tampil seperti ini. Nah, yang ini teman-teman, yang atas ini ya. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Oke, saya berharap teman-teman sudah paham. Nah, untuk terakhir kalinya teman-teman, dari semua yang kita buat ini teman-teman, saya mau menginformasikan di sini akan nampak nanti semua. Kalau teman-teman mau melihat script HTML-nya ini, teman-teman tinggal pilih sini tadi. Kalau kita lihat sekarang tampilan HTML-nya, nah lihat ini begitu banyak di sini tag HTML. Nah, jadi ketika kita mengetik sesuatu, Blogger otomatis membuat tag HTML yang kita gunakan. Nah, inilah semua tag HTML, H1, H3, H4, B, span, banyak ya, iframe, div, block quote, semua ada. Nah, ini seperti yang saya sampaikan digunakan oleh orang yang mengerti HTML saja. Nanti kita akan buat satu video khusus bagaimana membuat tabel di blog, karena di sini tidak ada fungsi untuk menambahkan tabel. Jadi semoga teman-teman memahami apa maksud saya membuat video ini. Ini tujuannya untuk membuat website teman-teman itu lebih cantik dan lebih elegan dan kelihatan profesional. Oke lah teman-teman, sampai di sini saja video kita. Bila teman-teman
merasa terbantu dengan video ini, mohon diklik like-nya, subscribe, dan komentar sesuai isi video, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Salam sukses, selamat bertemu kembali.